Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas UTS mata kuliah kiswah yang insya Allah dengan baik dan benar. Dan tak lupa pula kedua kalinya sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ini dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Edi Kurniawan Farid, MPD. Dan di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kelompok aliran-aliran dalam sejarah umat Islam dan tokoh-tokohnya, di mana dalam kelompok 2 terdiri dari 2 anggota, yakni ada Mbak Silviana Rahmatillah dan Mbak Angelika Kahayangan. Latar belakang. Sejarah perkembangan Islam tidak hanya mencatat kemajuan peradaban dan penyebaran ajaran agama yang luar biasa, tetapi juga mencatat adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agama ini. Sejak masa awal keberadaan Islam, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mengalami perbedaan pandangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal politik, teologi, hukum, maupun sosial. Perbedaan-perbedaan ini kemudian melahirkan berbagai aliran dalam Islam yang memiliki ciri khas, prinsip, serta tokoh-tokoh yang membentuk dan mempengaruhi perjalanan sejarah umat Islam. Lanjut kepada rumusan masalah. Yang pertama, yakni apa saja aliran-aliran utama yang muncul dalam sejarah Islam yang akan dijelaskan oleh Mbak Silviana Rahmatillah. Dan untuk rumusan masalah yang kedua, yakni siapa saja tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pembentukan dan perkembangan aliran-aliran dalam Islam akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kepada Mbak Silviana Rahmatillah dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran utama yang muncul dalam sejarah Islam. Aliran-aliran utama yang muncul dalam sejarah Islam dapat dibagi menjadi beberapa kelompok besar yang masing-masing memiliki pandangan dan karakteristik yang membedakan satu sama lain. Di antaranya, yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah salah satu aliran yang muncul dalam sejarah awal Islam, khususnya setelah peristiwa Perang Siffin pada tahun 657 Masehi yang terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Aliran Khawarij tidak hanya satu, melainkan berkembang menjadi beberapa sekte atau cabang. Beberapa cabang utama Khawarij antara lain, yang pertama Azariko. Azariko adalah salah satu cabang Khawarij yang lebih ekstrim. Mereka memandang bahwa setiap orang yang tidak sepaham dengan mereka harus dihukum mati. Mereka juga menganggap bahwa pemimpin mereka memiliki otoritas penuh. Yang kedua, Najdat. Cabang ini lebih moderat dibandingkan dengan Azariko dan lebih fokus pada penyucian diri melalui ibadah dan perjuangan untuk menegakkan hukum Allah. Yang ketiga, Ibadah. Ibadah merupakan salah satu cabang yang bertahan lebih lama dibandingkan dengan cabang Khawarij lainnya. Meskipun mereka mempertahankan prinsip-prinsip Khawarij, mereka lebih moderat dalam pendekatan. Ibadah masih ada hingga saat ini, terutama di Oman. Pada abad-abad selanjutnya, aliran Khawarij mulai mengalami penurunan, terutama setelah mereka terlibat dalam beberapa pemberontakan yang gagal. Namun, beberapa kelompok yang terinspirasi oleh pemikiran Khawarij masih ada hingga sekarang, meskipun dalam bentuk yang lebih modern dan berbeda. Yang kedua yakni aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah muncul pertama kali pada era akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Tepatnya pada saat munculnya aliran yang akan membunuh Utsman bin Affan. Ada sekelompok sahabat yang memilih menarik diri dari pertikaian tersebut. Kemudian mereka semua disebut sebagai aliran Murji'ah.
Sementara menurut pendapat sejarawan lainnya, aliran Murji'ah muncul di tengah perseteruan Ali dan Umayyah. Pendapat itu menyodorkan teori bahwa kemunculan Murji'ah merupakan imbas dari peristiwa Tahkim yang menyudahi perang antara pasukan Ali dan pendukung Muawiyah. Dalam perkembangannya, aliran Murji'ah terbagi menjadi dua aliran besar, yakni kelompok moderat dan ekstrem. Kemunculan dua aliran ini berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan para tokoh aliran Murji'ah. Dikutip dari buku Aqidah Akhlak karya Shihabul Milahuddin. Yang ketiga yakni aliran Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah pertama kali muncul di Basrah, Irak pada abad 2 Hijriah. Sejarah munculnya aliran ini bermula dari pendapat Washil bin Atta pada tahun 700 sampai 750 Masehi dan Amr bin Ubaid. Keduanya terlibat perdebatan dengan Imam Hasan al-Basri mengenai status dari pelaku dosa besar. Sejak saat itulah Washil bin Atta dan Amr bin Ubaid mulai berdakwah dan kemudian mempunyai pengikut yang disebut Mu'tazilah. Syarat menjadi penganut paham Mu'tazilah apabila bisa memenuhi al-ushul al-khamsah, 5 dasar ajaran Mu'tazilah, yaitu yang pertama at-tauhid, mengesahkan Tuhan, kedua al-adlu, keadilan Allah, ketiga al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman Allah, yang keempat al-manzilah bain al-manzilatain, pelaku dosa besar antara surga dan neraka, dan yang terakhir al-amr bil ma'ruf wa an-nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang perbuatan buruk. Yang keempat yakni aliran Salafi. Gerakan Salafi adalah gerakan yang mengikuti manhaj salaf, 3 generasi awal umat Islam yang terdiri dari sahabat, tabi'un, dan tabi'u at-tabi'in. Meskipun gerakan ini mengklaim sebagai pengikut salaf, dalam prakteknya ajaran salafi sangat dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Kemunculan gerakan salafi di Indonesia pada pertengahan tahun 1980-an terkait erat dengan peran dan ambisi Saudi Arabia dalam percaturan keagamaan dan politik di dunia Islam. Yang kelima yakni aliran Sufisme. Sufisme adalah aliran mistik dalam Islam yang menekankan pada pengalaman langsung dan personal dengan Tuhan, atau yang dikenal sebagai thariqah, menuju kesadaran spiritual yang lebih dalam. Para pengikut Sufisme yang disebut Sufi mencari untuk mencapai pengetahuan tentang Tuhan melalui praktek ibadah, meditasi, introspeksi, dan pengalaman mistis. Aliran Sufisme memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari aliran-aliran Islam lainnya. Yang pertama, mistik dan pengalaman langsung. Yang kedua, pencarian cinta ilahi. Yang ketiga, moralitas dan etika. Yang keempat, penghormatan terhadap guru atau sufi tertua. Yang kelima, praktek-praktek spiritual. Yang keenam, kehidupan asketis. Yang ketujuh, penghargaan terhadap kecantikan dan seni. Dan yang terakhir, toleransi dan penerimaan. Karakteristik-karakteristik ini menjadikan Sufisme sebagai dimensi yang kaya dan beragam dalam tradisi Islam, memberikan perhatian yang kuat terhadap dimensi internal dan pengalaman spiritual individu. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah didirikan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ahlussunnah wal Jamaah juga sering disebut sebagai paham Asy'ariyah karena dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa suatu golongan dapat dianggap atau diikuti sebagai muslim apabila memenuhi 3 syarat, di antaranya
mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Yang kedua, ucapan itu diikuti kepercayaan dengan hatinya. Yang ketiga, dibuktikan dengan amal yang nyata. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, apa yang diperintahkan Tuhan itu baik dan apa yang dilarangnya itu buruk. Menurut mereka tidak ada kebaikan dan tidak pula ada kejahatan yang mutlak, karena itu hak istimewanya. Yang terakhir yakni aliran Syiah. Ragam aliran dalam Syiah ini adalah imamah. Semua aliran Syiah sepakat bahwa imam yang pertama adalah Sayyidina Ali. Selanjutnya adalah Hasan bin Ali, lalu Husain bin Ali. Namun setelah itu muncul perselisihan mengenai siapa pengganti Imam Husain. Dalam hal ini muncul 2 kelompok dalam Syiah. Kelompok pertama meyakini imamah beralih kepada Ali bin Husain Zainal Abidin. Akibat perbedaan antara kedua kelompok ini, muncullah berbagai sekte dalam Syiah. Di antaranya yang pertama Syiah Kaisaniyah. Kaisaniyah adalah aliran Syiah yang mempercayai kepemimpinan Muhammad bin Hanafiyah setelah wafatnya Sayyidina Husain bin Ali. Yang kedua, Syiah Zaidiyah. Zaidiyah adalah sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali. Yang ketiga, Syiah Imamiyah. Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Sayyidina Ali sebagai imam penggantinya dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui keabsahan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, maupun Utsman. Lanjut kita kepada poin yang kedua, yakni mengenai tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pembentukan dan perkembangan aliran-aliran dalam Islam. Yang pertama itu ada Abu Hasan Ash-Shalihi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Abdullah ibnu Abdu Al-Jabbar Al-Hasani wal-Husyaini Asy-Syadili. Beliau juga dikenal sebagai Syekh Asy-Syadili. Beliau adalah seorang ulama dan sufi Islam Maroko yang berpengaruh pendiri dari tarekat Sufi Syadili. Yang kedua ada Yunus bin An-Namiri. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Abdu Ar-Rahman ibnu Yunus, yang juga dikenal sebagai Ibnu Yunus. Lahir pada tahun 950 di Fustat, Mesir. Beliau adalah seorang astronom, matematikawan, dan filsuf Arab Mesir yang terkenal pada masanya. Ibnu Yunus berasal dari keluarga sarjana dengan ayahnya menjadi sejarawan dan biografer terkenal. Beliau adalah seorang ilmuwan yang hidup pada zaman keemasan Islam, dan seperti banyak ilmuwan lainnya pada masa itu, beliau tidak terikat pada satu aliran tertentu dalam arti modern. Namun, beliau berkontribusi pada bidang astronomi dan matematika dalam konteks peradaban Islam. Dalam konteks keagamaan, Ibnu Yunus hidup di bawah pemerintahan dinasti Fatimid yang beraliran Syiah Ismailiyah. Namun, karya-karya ilmiahnya tidak secara langsung menunjukkan afiliasi pada aliran tertentu, melainkan lebih fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa kontribusi dari beliau yang terkenal. Yang pertama adalah Al-Zij Al-Kabir Al-Hakimi, yakni sebuah handbook astronomi yang berisi tabel-tabel astronomi yang sangat akurat dan observasi yang teliti. Yang kedua ada trigonometri. Beliau unggul dalam trigonometri dan merupakan orang pertama yang memecahkan beberapa persamaan trigonometri yang digunakan dalam astronomi. Yang ketiga itu adalah pengamatan gerhana. Beliau melakukan pengamatan gerhana matahari dan bulan yang sangat akurat. Ibnu Yunus dikenal sebagai orang yang eksentrik dan penyair. Dia juga memiliki minat dalam astrologi dan mempunyai prediksi tentang awal tahun Koptik. Ibnu Yunus meninggal pada tanggal 6 Juni 1009 di Kairo. Lanjut kepada tokoh yang ketiga, yakni adalah Ubaid Al-Karam. Lanjut kepada tokoh yang keempat, yakni Ghailan Ad-Dimash.
Beliau adalah seorang tokoh kontroversial dalam sejarah Islam yang dikenal karena pandangannya tentang qadar, takdir, dan kebebasan manusia. Nama lengkapnya adalah Ghailan ad-Dimashqi yang hidup pada abad ke-8 Masehi selama pemerintahan dinasti Umayyah. Beliau berasal dari Damaskus dan aktif dalam diskusi teologis dan politik pada masanya. Ghailan dikenal karena pandangannya yang mendukung kebebasan manusia dan menolak doktrin qadar yang menyatakan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Beliau berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pandangan Ghailan tentang qadar membuatnya menjadi tokoh kontroversial di kalangan ulama dan penguasa pada masanya. Beberapa menganggapnya sebagai bid'ah atau penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Tetapi meskipun demikian, diskusi dan pandangannya memberikan kontribusi pada perkembangan teologi Islam, terutama dalam diskusi tentang kebebasan dan takdir. Ghailan ad-Dimashqi adalah contoh dari beragamanya pandangan dalam sejarah Islam dan bagaimana diskusi teologis dapat membentuk pemahaman agama. Beliau juga dihubungkan dengan aliran Qadariyah, sebuah gerakan teologis dalam Islam yang menekankan kebebasan manusia dan menolak doktrin qadar yang menyatakan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Qadariyah percaya bahwa manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi, Ghailan ad-Dimashqi di sini adalah salah satu tokoh yang mewakili pemikiran dari Qadariyah, di mana memiliki pengaruh dalam perkembangan teologi Islam, terutama dalam diskusi tentang kebebasan dan takdir. Lanjut kepada tokoh yang kelima, yakni Muhammad bin Karrom. Muhammad bin Karrom ini adalah seorang tokoh dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai pendiri dari aliran Karomiyah. Jadi Muhammad bin Karrom hidup pada abad ke-9 Masehi. Beliau berasal dari wilayah Sistan, di mana sekarang ini adalah bagian dari Iran dan Afghanistan, yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan teologis pada masanya. Aliran Karomiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Karrom ini adalah sebuah gerakan teologis dalam Islam yang memiliki beberapa pandangan unik dalam teologi Islam, termasuk ada antropomorfisme, di mana Karomiyah dikenal karena pandangan antropomorfis tentang Allah, yang berarti mereka menggambarkan Allah dengan atribut manusia. Lalu ada pemahaman tentang iman. Mereka juga memiliki pandangan khusus tentang iman dan bagaimana seseorang dapat dikategorikan sebagai mukmin. Aliran Karomiyah memiliki pengaruh dalam beberapa wilayah pada masanya, terutama di wilayah timur dunia Islam. Meskipun tidak sepopuler seberapa aliran lainnya, tetapi aliran Karomiyah ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah teologi Islam. Baik, tibalah kita di ujung pembahasan kali ini. Kami sebagai pemateri pada video pembahasan kali ini pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.